Kami hormati Bapak Narasumber Dr. Anissa MSI dari Kadis Sistos. Yang ketiga Bapak Ketua DPD Bapak Gunawo. Yang keempat Bapak Ketua LPM Bapak Surendi, serta para undangan yang berbahagia. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita panjatkan kehadirat Nabi Muhammad SAW, jalan yang telah menuju kita dari jalan kegelapan ke jalan yang terang benderang, yaitu adilul Islam. Di sini saya sebagai pembawa acara dalam bagian acara dan kapasitas kelompok pemuda Kecamatan Muara Kabupaten Mojokerto akan membacakan tuntunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Malas Karang Taruna, yang kedua pembukaan, yang ketiga sambutan, yang keempat acara inti ada Bapak Nares. Untuk acara yang pertama yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Malas Karang Taruna. Untuk hadirin mohon berdiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua DPD, yang kami hormati Bapak narasumber kita yaitu Bapak Ahmad Basuki dari Kantor Dinas Sosial Mojokerto, yang kami hormati Bu Sedes beserta jajaran, yang kami hormati kepada Bapak Ketua LBN, yang kami hormati kepada Mas Ketua Kalkar Karena Desa Lestari, yaitu Mas Agus Wijaya, beserta rekan-rekan dan adik-adik para Taruna Desa Lestari semuanya. Sebelum acara dimulai, mari kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita semua hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kami mengucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik para Taruna Desa Wonosari, dan kami mengucapkan terima kasih atas undangannya, yaitu dalam acara pelatihan kemudian sumber daya masyarakat. Saya mengharap kepada adik-adik dalam acara pelatihan nanti ini nanti yang akan dipimpin langsung oleh Bapak narasumber kita, yaitu Bapak Ahmad Basuki. Karena ini adalah merupakan ilmu untuk adik-adik semuanya. Istilahnya barangkali adik-adik informasi dari ini adalah untuk menambah informasi, menambah wawasan bagi adik-adik dalam Taruna Desa Wonosari semuanya. Jadi tolong nanti supaya diperhatikan, karena apa? Memang kami insya Allah dalam setiap tahunnya nanti kami akan mengadakan pembinaan pelatihan yang seperti malam ini. Insya Allah nanti akan saya agendakan demi untuk menambah wawasan adik-adik Karang Taruna Desa Wonosari. Saya selaku Kepala Desa Wonosari mengharapkan kepada adik-adik Kalkar Desa Wonosari, saya mengacungkan jempol dan semoga Kalkar Desa Wonosari ke depannya lebih maju lagi. Jadi kepada adik-adik, kemarin waktu adik-adik undang rapat di Baidusun Sidoarjo, kemarin saya hadir di awal, jadi adik-adik telat hadirnya. Jadi waktu itu kami pamit ke Mas Agus, adik-adik juga kemarin mengatakan juga mohon maaf saya tidak bisa hadir. Terus untuk terkait ada di Karang Taruna mau melakukan hal kegiatan terkait menghadapi malam tahun baru. Rencana adik-adik memang tujuannya juga bagus, dan bagus kita juga mendukung karena terkait COVID. Ada edaran dari pemerintah, jadi mau tidak mau ini seluruh Indonesia
tidak dibenarkan untuk melaksanakan kegiatan apapun. Itu. Jadi kalau adik-adik misalkan dengar duduk di wong wiro bakal acara masyarakat yang monggo saja. Jadi intinya pemerintah itu mengadakan acara yang tidak diperbolehkan itu menghadirkan masyarakat banyak, menghadirkan orang banyak itu yang tidak diperbolehkan di situ. Tapi dengan keadaan semacam ini, jangan kita kepala desa, bupati atau juga tidak berani mengasihkan itu di Jakarta yang sudah kira sudah menyediakan anggaran untuk petasan 100 mungkin sekabupaten 100 juta kalau salah sudah disiapkan anggarannya karena terkait ada maklumat dari pemerintah tidak diperkenankan gimana mau tetap kita tetap duduk pada pemerintah. Jadi itu kepada adik-adik kami sarankan barangkali nanti ada acara apa sama dengan sangat atau juga koordinasi saja. Pak, kemarin saya mau ada di bagaimana kalau misalnya saya oke ya mungkin ya, jadi kalau tidak sudah cukup di sini saja. Jadi saya juga mengharapkan kantor balai desa ini punya kita semua, punya masyarakat. Pakai untuk rapat, jangan sekali-sekali. Saya orangnya open monggo, ruang monggo. Jadi nanti kedepannya insya Allah kalau balai desa kantor yang di belakang nanti tak buat tingkat. Nanti kalau sudah jadi, nanti akan untuk room di atasnya untuk acara dan semua nanti. Tapi semua apa di atas nanti. Memang saya kondisi di sana. Jadi di sini memang situasinya masih kurang memungkinkan. Jadi Bapak Narasumber, maaf dan tugasnya terkait lalu langsung. Insyaallah kalau pakai ini anak-anak kita ada kita itu yang pasti sama. Jadi adik-adik dan bapak semua itu yang perlu dapat kami sampaikan. Barangkali ada kurang lebihnya kami selaku manusia biasa yang tentunya pasti ada kurang dan lebihnya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup para-para! Hidup para-para! Hidup para-para! Alhamdulillah, mudah-mudahan kedepannya lebih maju lagi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Fakrid Desa selaku Kepala Desa Wonosari dan jajaran, yang kami hormati Bapak Osman dari selaku narasum dari Dinas Kabupaten Sidoarjo, dan yang kami hormati Bapak Ketua SPM saudara-saudari Desa Wonosari yang berbahagia. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kami bersama masih diberi kesehatan oleh Allah, sehingga kami bersama-sama bisa hadir di dalam rapat malam ini dalam rangka pembinaan pemuda sekaligus pemberdayaan dengan keadaan sehat walafiat. Salam, mudah-mudahan selalu kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak, Ibu, terutama adik-adik pemuda Wonosari, adik apa anak ini yang pantas? Mohon izin ya anak-anaknya, karena saya sudah tanggal 30 September nanti sudah 61. Mohon doanya selalu sehat-sehat ya. Pantas kiranya saya memanggil anak. Selanjutnya kami tidak panjang lebar yang kita sampaikan. Kami mengalami juga dari pengalaman kami tahun 75 juga dari Karang Taruna. Mungkin sekarang beda jauh. Kalau dulu
namanya Karang Taruna itu wah pengalamannya banyak, tapi tidak seperti sekarang. Sekarang zamannya online media, ini kiranya adik-adik bisa lebih pesat lagi untuk melanjutkan regenerasi sampai sekarang. Alhamdulillah 20 tahun lagi atau 10 tahun lagi adik-adik ini bisa dipersiapkan, dipertaruhkan untuk memegang peranan desa yang sangat-sangat strategis ke depan. Siap ya? Siap. Alhamdulillah. Maka di sini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa di ujung tahun 2020 ini. Mungkin ini yang terakhir Bapak ya, tentang masalah pembinaan. Kecuali BPD yang kemarin sudah direncanakan dipangkas karena ada Pak Edik, tapi Karang Taruna masih punya kebanggaan, masih ada kesempatan dibimbing, diberi kesempatan. Nanti kita sarankan semua fokus apa yang disampaikan Bapak nanti karena yang baik buat kalau ke depan, menambah wawasan bagaimana sih Karang Taruna yang sebenarnya dan kewajibannya apa sih Karang Taruna terhadap desa, nanti dikupas dengan narasumber tersebut. Dan kami ucapkan terima kasih adik-adik atas kehadirannya. Inilah baru wajah-wajah baru dari Wonosari, Karang Taruna Wonosari yang kami harapkan dari Bapak kita seperti ini. Hadir lebih dahulu, tertib, apalagi nanti mendengarkan pemaparan dari narasumber, dan itulah nanti bekal kalian untuk 5 tahun ke depan. Karena barusan dikukuhkan Karang Taruna sebagai generasi pengurus yang baru. Dan yang terakhir, karena ini nanti yang lebih kita optimalkan adalah narasumbernya, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada adik-adik. Terus semangat. Tadi disampaikan Bapak Kepala Desa, meskipun tahun baru tidak ada diadakan seperti yang adik-adik rencanakan, itu memang sudah menjadi kewajiban kita bersama. Tetap kita tahun baru di desa kita sendiri aja. Kalau acara kemarin anggaplah memang betul-betul sudah menjadi amanah bersama, untuk Karang Taruna bisa duduk-duduk nyantai-nyantai di daerah masing-masing, tetap menjaga jarak, bermasker, dan kebersihan. Itu pesan kami. Barangkali ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Ketua Badan Perwakilan Desa BPD, Bapak Ketua LPM, Ibu Sekretaris Desa yang saya cintai dan saya banggakan, Ketua Karang Taruna beserta anggota Karang Taruna Desa Wonosari, Kecamatan Morong. Segala puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa tadi. Kita tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan tidak lupa kita selalu menjaga ketahanan tubuh melalui senam, juga banyak-banyak berdoa. Salawat salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apabila nanti langit sudah runtuh, bumi sudah terbelah, gunung-gunung berterbangan, kita tinggal menuju kepada maksar, kita akan mendapatkan syafaatnya nanti. Saudara-saudara Karang Taruna yang saya cintai, saya mohon maaf berdiri
aja ya. Sesuai pesannya tadi singkat dan padat dan jauh. Yang akan kami sampaikan adalah Permensos nomor 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna. Ya, mungkin sebelah sini ada. Jadi sebelumnya itu ada aturan Karang Taruna nomor 77 tahun 2010. Itu adalah pedoman Karang Taruna. Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Sosial tahun 23 tahun 2013 tentang pemberdayaan Karang Taruna. Sedangkan aturan yang baru ini merupakan perpaduan dari dua peraturan sebelumnya. Sebagaimana dua peraturan sebelumnya bahwa Karang Taruna itu adalah organisasi pemuda yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial yang berkedudukan di desa, kelurahan, atau setingkat seperti hukum adat yang ada di Minang, yaitu desa Ninik Mama atau Nini Mama. Kalau di Bali namanya Banjar, atau di Irian Jaya di Sukudani sana juga masih lembaga adat desa. Ini keberadaannya berarti Karang Taruna ada di desa, di kelurahan, atau sederajat dan setingkat. Kemudian apakah yang menjadi tujuan dari Karang Taruna ini? Adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi anggota Karang Taruna, yaitu apa saja kesejahteraan sosial di sini adalah pemenuhan dari kebutuhan material, kebutuhan spiritual, dan kebutuhan fungsi sosial. Kebutuhan material, kalau dulu tahun seperti Bapak tadi, Pak Ibu ya, itu Karang Taruna tahun 75 bahwa kebutuhan dasar itu meliputi sandang, pangan, papan. Tapi seiring dengan perkembangannya kebutuhan dasar sekarang ini termasuk transportasi, kesehatan, terutama saat seperti ini, kemudian pendidikan, kemudian sarana energi, lampu, listrik, ya, kemudian juga pariwisata, pendidikan, kesehatan, pariwisata juga merupakan kebutuhan dasar. Karena apa? Di dalamnya itu banyak sekarang pertumbuhan di daerah wilayah industri, terutama kota besar, itu banyak yang mengalami gangguan jiwa. Contoh di Porong sampai 2000, kemudian di Mendul, Surabaya sampai 1500. Kemudian di Kras Kediri sampai 600. Kemudian pembinaan yang mengalami gangguan jiwa di daerah Tuban itu sampai juga 500. Tambah tahun juga tambah banyak. Itulah kebutuhan dasar. Kemudian kebutuhan spiritual, Bapak Ibu sekalian, bahwa kebutuhan spiritual ini menurut agama masing-masing sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 29 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 29 di dalam pembukaannya adalah sila pertama, yaitu Pancasila ketuhanan yang Esa. Menurut dasar keyakinan masing-masing. Karena dengan keimanan dan amal solelah ditambah dengan kebenaran yang dijalankan di dalam kehidupannya, ditambah dengan kesabaran, itu manusia akan mencapai derajat keberuntungan. Wal asrina insana lalu putri minal ladina amanu wa amin solihati wa tawasau bil haqi wa tawasau bil sabr. Jadi 4 dasar itu
akan mengalami keberuntungan. Kalau tidak menjalani itu akan mengalami demi masa manusia akan mengalami kerugian. Kemudian kebutuhan spiritual dan fungsi sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Di dalam Pancasila, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, kita butuh suatu pergaulan yang menjunjung tinggi amal soleh dan akhlak yang mulia. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda bahwa aku menjamin masuk surga bagi mereka yang memiliki akhlak yang mulia, akhlak karimah. Dijamin Rasulullah. Bahwa itu kita memiliki karimah akhlak. Aku tidak diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Itu tujuan Rasulullah diutus. Jadi Rasulullah sendiri bersabda itu sampai menjamin masuk surga bagi amal akhlaknya yang baik. Nah, ini dalam pergaulan fungsi sosial inilah yang perlu kita pelihara, kita rawat, ya, supaya terjadi manusia yang persatuan Indonesia, serasi, selaras dan seimbang. Kemudian rakyat semuanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Hikmat itu berilmu. Oleh karena itu Allah sendiri mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Nah, ini hikmat berilmu. Untuk itu adik-adik Karang Taruna belajarlah setinggi-tingginya. Juga sabdanya wajib menuntut ilmu bagi saudara semua yang beragama Islam, Muslim. Di dalam film Mahabharata juga disampaikan bahwa selagi manusia, kata Krishna ini, wajib menuntut ilmu. Kata Krishna begitu, selagi menjadi manusia wajib menuntut ilmu. Jadi ilmu inilah yang nanti akan mengangkat martabat keinginan. Ini fungsi sosial. Kemudian pelayanan sosial sendiri itu menjadi tujuan Karang Taruna. Apa yang dilakukan isi dari Karang Taruna? Di antaranya adalah pelayanan sosial meliputi jaminan sosial, meliputi rehabilitasi sosial, meliputi perlindungan sosial, dan meliputi pemberdayaan sosial. Jaminan sosial, misalnya termasuk juga perlindungan sosial, ada program pemerintah namanya PKH, Program Keluarga Harapan. Ini di desa ini tidak banyak. Kalau daftar melalui operator harus ada keterangan dari kepala desa. Untuk itu kalau Karang Taruna menemukan, ya saya lanjutkan dulu, ada kebutuhan jaminan sosial dan perlindungan sosial, programnya PKH, kemudian ada bantuan pangan non tunai berupa beras itu yang diberikan, termasuk juga pemerintah pusat yang memberikan untuk perlindungan bagi tenaga kerja juga mendapatkan tambahan ya perlindungan sosial, tambahan keuangan ya 300.000 per bulan kalau nggak salah itu ya. Kemudian juga bantuan perlindungan dari kesehatan yang namanya KIS, kepengurusannya harus terdaftar pada PBT. Nah, PBT itu masuknya harus melalui operator desa. Untuk itu saudara-saudara Karang Taruna, terutama ketuanya, harus sering melakukan konsultasi dan koordinasi. Apabila ada warga desanya atau di dusun atau di RT, RW, RT, ada yang mengalami hidup yang tidak layak, laporkan kepada kepala desa. Hingga dimasukkan ke operator desa dan dikirim ke dinas sosial. Persyaratannya tentu saja KK, KTP, dan harus ada keterangan dari kepala desa. Kalau tidak ada keterangan dari kepala desa, tidak bisa dinas sosial memproses untuk dikirim ke kementerian. Jadi harus melalui operator desa. Kemudian pemberdayaan. Pemberdayaan ini banyak kegiatan yang dilakukan.
yang mestinya karena keterbatasan anggaran, kami mengakui terus terang kami sering mengajukan kegiatan-kegiatan untuk pemberdayaan, terutama untuk generasi muda. Misalnya adalah pendidikan. Kita kirim ke Jombang, kita rutin ada pendidikan sana untuk penatarian, salon, las listrik, bengkel las sepeda motor, pertanian, perhutanan, atau bantuan kita. Selama ini, mohon maaf, hanya tiap tahun hanya 5 desa, yaitu berupa bengkel sepeda motor. Kami ingin sekali membantu tentang perlengkapan seperti pembuatan keripik, pisang, atau kegiatan-kegiatan lain seperti membatik, menjahit, dan kegiatan yang lain, perikanan, budidaya ayam, ya, kemudian hortikultura, ya, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan sebagainya. Namun itu bisa koordinasi dan konsultasi dengan dinas-dinas terkait langsung dengan membawa proposal, ya, kemudian dikirim ke dinas. Misalnya kalau membuka bengkel mobil bisa ke tenaga kerja, kalau membuka usaha yang berkaitan dengan pengemasan, pengepakan bisa ke dinas perindustrian, kalau membuka koperasi Karang Taruna bisa koordinasi dengan dinas usaha mikro kecil dan menengah yang di perempatan Jalan Kenaton itu kantornya, ya. Nih, kemudian pemberdayaan lanjut. Inti daripada kegiatan kesejahteraan sosial itu penanganan tentang PMKS. Jadi saudara-saudara Karang Taruna, anggota Karang Taruna itu adalah merupakan potensi sumber kesejahteraan sosial. Lawannya adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang pertama anak balita terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitasan. Jadi ada anak yang cacat, jumlahnya cukup banyak, ya. Ada tuna, ya, tuna grahita, cacat tunanetra, tunarungu, badan, ada karena polio, karena kecelakaan, ada pemberdayaan pembuatan sepatu yang di Kauman itu Mojosari, ya. Kemudian ada apabila menemukan ada yang anak berhadapan dengan hukum, langsung ke dinas sosial menghubungi Pak Nugroho. Misalnya ada bermasalah dengan hukum anak itu, silakan lapor ke Pak Nugroho di sana. Ada bidang namanya advokasi anak yang berhadapan dengan hukum. Kemudian anak balita terlantar dan anak jalanan ini yang menjadi keberhasilan kita bersama. Jadi kita sering mengadakan operasi tapi kembali lagi. Lanjut. Anak yang menjadi korban kekerasan, baik itu dilakukan dalam rumah tangga, ini tahu kekerasan itu yang bagaimana. Ini juga bisa dilaporkan ke tentunya ke kepolisian, ya, ke kepala desa, ke kepolisian, kemudian ke dinas. Karena anak itu definisinya di bawah 18 tahun. Kemudian anak yang memerlukan perlindungan khusus. Anak ini misalnya mengalami gangguan, termasuk gangguan mental. Ini perlindungan khusus. Kemudian lanjut usia terlantar. Di dinas sosial Kabupaten Mojokerto itu ada panti weda namanya, ya, atau rumah singgah di sana, panti weda. Jadi di sana kita merawat dan memelihara orang tua terlantar. Sekarang ini kurang lebih ada 37. Kalau menemukan di Desa Wonosari misalnya ada orang tua terlantar, tidak punya saudara, atau tidak tahu ditanya alamatnya di mana, dalam kondisi sehat, bisa dilaporkan ke puskesmas terdekat dan dibawa ke dinas sosial di sana. Tentunya harus melalui koordinasi dengan kepala desa. Kami hanya menerima surat kalau ada keterangan kepala desa. Jadi tahu kami di desanya dari mana dan sehat, kami tempatkan di
karang reja di sana akan dipelihara, di sana ada bidannya, ada perawatnya, tenaganya sebanyak 13 orang. Tempatnya di Brangkal di depan kantor Polsek Suko. Penyandang kecacatan tunasusila, kita sering mengadakan operasi operasi wanita tunasusila. Kalau mereka kena rahasia, kita adakan pembinaan dan kita kirim ke Kediri. Di sana ada pembinaan tunasusila selama 2 bulan, 3 bulan, ada yang sampai 4 bulan kita ajari. Ini adalah milik provinsi. Kita didik, kita ajari untuk bagaimana bisa mandiri, di antaranya diberi bantuan mesin jahit, peralatan salon, ya, kemudian memasak dan sebagainya. Terus gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, ex warga binaan lembaga pemasyarakatan. Jadi Bapak itu sudah tahu gelandangan bagaimana, pengemis bagaimana, pemulung bagaimana. Kita memiliki kegiatan untuk pengemis kita lakukan rahasia, ya. Kemudian pemulung ini kita beri bantuan. Tiap tahun kita ini 2 desa, karena dananya kecil, hanya 75 juta. Kita bantu dengan sepeda pancal, ya. Kemudian kita beri rombong dan instalasi. Ada fotonya, saya enggak. Saya tahu lanjut orang HIV AIDS. Nah ini kalau ada tolong dilaporkan, ya. Di sini ada BNN, ya, Badan Narkotika Nasional. Jadi ini agar tidak tertular, ya. HIV ini sangat berbahaya dan senjata ampuh bagi negara lain yang merusak generasi muda bangsa lain. HIV AIDS. Ada 20 jenis tanaman-tanaman yang mengandung narkoba. Jadi hati-hati, ya, terhadap narkoba ini. Narkoba ini jelas perusak bangsa dan negara. Jadi ikut membantu dengan melaporkan dan kita lakukan rehabilitasi, kita kirim ke Sidoarjo. Karena milik provinsi untuk penanganan rehabilitasinya itu ada di Sidoarjo. Saya tadi disebut singkat-singkat aja. Jadi korban human trafficking. Jadi kasusnya kadang anak itu dijual, ya, diberi pekerjaan dalam pramugari, ada yang dibawa ke luar pulau, ya, di sana di isolasi, ya, dan itu melayani, mohon maaf, kebutuhan seks orang asing. Jadi banyak yang pernah terjadi, ya, pernah terjadi duta besar, ya, di pekerjaan itu kewajiban adik-adik untuk memberitahu wanita terutama di desanya agar tidak mau tertarik mudah dengan ini, dapat dicek dulu, ya, agar tidak terjadi nanti mereka di camp itu untuk melayani sampai 8 laki-laki, ya. Dan ada yang bunuh diri juga, ada yang selamat itu meloncat pagar dan ditolong oleh penduduk yang mengetahui, kemudian dikirim dan diinterogasi, disampaikan bahwa mereka ternyata dipaksa untuk melayani. Nah, ini dijual perdagangan manusia, ya. Ini sangat mengerikan, ya, kalau saya ceritakan cukup panjang. Korban tindak kekerasan, pekerjaan, terus jadi migran itu misalnya dari Irak karena terjadi perang pernah terdampar di Banyuwangi, kemudian kita kembalikan, kita ekstradisi. Termasuk perang Vietnam dulu di Aceh, tempatnya di Aceh di sebelah selatan Pulau B, itu imigran gelap, imigran juga yang mereka itu tentu saja mengalami kemiskinan karena mereka orang perahu. Kita kalau di sini tidak ada, di Mojokerto tidak ada. Bencana alam ini, ya, semoga alhamdulillah tidak terjadi. Ini mau akhir Desember, tanah longsor, ya, bencana banjir dan sebagainya.
Walaupun kecil ada, di utara sungai itu mesti banjir, tapi kita punya dapur umum. Dibantu dengan Karang Taruna dari Desa Sadar, kita membantu memberi makanan. Ya, kadang-kadang satu hari sampai 2000 bungkus. Kita punya peralatan memasak yang cukup besar dan gudang persediaan beras di dinas sosial. Bencana sosial ini alhamdulillah belum ada di sini. Jadi kalau di Kalimantan itu atau di Irian Jaya itu pertengkaran antar suku, tawuran. Adik-adik belum lahir ya, mungkin tahun 65 ya. 65 Pak, Bapak kampung dia sendiri kampung lahir. Ya tidak saya ceritakan lagi, mungkin banyak orang tuanya masing-masing. 65 itu bagaimana? Kemudian warga fakir miskin ini yang menjadi penanganan kita selama ini. Kenapa? Dibantu terus-menerus program dari dinas sosial, dari tenaga kerja, dari pertanian, Kapolta, banyak sekali bantuan-bantuan. Tetapi kenapa masyarakat kita banyak yang miskin saja? Nah ini menjadi pemikiran adik-adik semuanya. Ya, jadi cari solusi. Bagaimana masyarakat itu bisa terangkat derajatnya agar tidak menjadi miskin yang absolut. Ya, karakter parameternya dari miskin itu bisa dilihat dari pendidikannya, pendapatannya, maupun rumah yang didiaminya. Karena menurut dunia kita ini berada di level yang ke 89. 2 tahun yang lalu kita ini 104. Kalau ukurnya adalah Human Development Index, yaitu indeks pembangunan manusia atau IPM. Kalau internasional adalah Human Development Index, yaitu apa? Pendidikannya, kesehatannya maupun kemampuan perekonomiannya. Lanjut terus, ya lanjut. Nah ini susunan organisasi Karang Taruna. Kemarin sudah dikukuhkan, kami ucapkan selamat. Susunannya tidak harus seperti ini, tapi yang pokok itu ketua atau wakil ketua, sekretaris 1, 2, bendahara. Kalau bisa bendahara itu 1 karena mengenai keuangan. Kemudian susunan seksi-seksi. Contoh ada seksi hubungan masyarakat, seksi keolahragaan, seksi kepariwisataan, seksi teknologi dan informasi. Yang jelas di dalam kepengurusan Karang Taruna harus ada sekretariat, harus ada benderanya di sana. Ya, ini susunannya sudah terbentuk, ya langsung. Ya. Kepengurusan Karang Taruna. Dasar kepengurusan Karang Taruna adalah didasarkan menjadi dasar adalah Pancasila, ya, Pancasila. Kedudukan di desa sudah tadi. Terus tujuan Karang Taruna tadi sudah saya sampaikan, mengembangkan kewirausahaan, menjalankan sinergi artinya bahwa di dalam kepengurusan Karang Taruna itu ada susunan ya, seksi-seksi tadi. Ini fungsi konsultasi. Ya, misalnya kalau ada kegiatan 17-an, mungkin koordinasi dengan kepengurusan itu sendiri. Itu internal, dengan eksternalnya adalah wajib dengan kepala desa, juga dengan perangkat desa yang terkait. Jadi, Pak Lurah, ini ada kegiatan ini, kami mau mengadakan kegiatan, tempatnya di mana, kemudian acaranya bagaimana, susunannya bagaimana. Kalau ada anggaran APBD Des, bisa digunakan anggaran untuk kegiatan pemberdayaan pemuda. Karena apa? Nanti kami jelaskan. Terus lanjut, singkat saja. Tugas Qatar berperan potensi mencegah timbulnya potensi permasalahan sosial. Permasalahan sosial sudah saya sampaikan tadi, itu sebanyak 25 sampai 26. Lanjut.
fungsinya ini administrasi, fasilitasi, mediasi, komunikasi informasi, motivasi, pendampingan, dan pelopor. Coba ini yang perlu dicermati, karena Ketua Karang Taruna mempunyai fungsi untuk manajemen. Di sana Ketua Karang Taruna harus mempunyai sasaran program dan sasarannya, kegiatannya. Untuk itu Karang Taruna itu mempunyai klasifikasi. Ukurannya apa? Klasifikasinya adalah Karang Taruna yang tumbuh, berkembang, maju, dan pelopor. Kalau tumbuh sudah ada pengurus, tapi tidak ada kegiatannya. Ada pengurusnya, ada anggaran dasarnya yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, ada di dalam desa, tetapi kegiatan yang dilaksanakan hanya satu juga. Karang Taruna berkembang, sudah ada yang tumbuh tadi, ditambah sudah menjalankan kegiatan Karang Taruna, tapi tidak semuanya. Karang Taruna yang klasifikasi maju, semua poin berfungsi, semua kepengurusan fungsi-fungsi tadi ada program kegiatannya, dijalankan semua di desa dan didukung dari internal maupun eksternal. Eksternal itu misalnya dari dinas terkait, dari kepolisian ada, ya, di sana ada bina masyarakat, ya, Bimas, ya, kemudian kalau desa otomatis, ya, kemudian dinas terkait, misalnya kalau ada posyandu pembinaan wanita yang sudah rumah tangga, karena anggota Karang Taruna itu usianya adalah 13 sampai 45 tahun, sedangkan pengurus Karang Taruna usianya adalah 17 sampai 45 tahun. Keanggotaan Karang Taruna tentu saja keanggotaannya itu adalah special pasif. Apa artinya special pasif? Semua warga desa yang usianya 13 sampai 45 tahun otomatis menjadi anggota Karang Taruna. Jadi anggota panjenengan semua ini banyak. Kalau di desa penduduknya 4.000, di Palu saja 2.000, pemudanya lebih, bahkan usia 13 sampai 45. Anggota Karang Taruna bisa banyak karena berlaku special masif. Itu bisa digerakkan. Nah, inilah nanti menjadi Karang Taruna pelopor, karena bisa melibatkan sekian itu dan ada usaha kewirausahaannya. Misalnya punya kios, punya usaha, itu akan menjadi percontohan. Akan menjadi percontohan. Lanjut, kapasitas sudah, manajemen sudah, lanjut. Ya, sumber pendanaan. Kalau dari pusat itu pendanaannya APBN. APBN maksudnya ada di kementerian, maksudnya Kementerian Sosial. Kalau kabupaten itu pembinaannya ada di APBD. Kabupaten seperti kami, Ibu Hari membantu di Terawas, ya, bantuan berupa peralatan bengkel sepeda motor, ya, kemudian kegiatan yang lain di beberapa desa, di Bangsal itu juga di desa rutin kami bantu. Cuma ini belum, ya, dari Wonosari ini belum. Nah, ini insya Allah kami rencanakan. Yang terpenting ini dana dari kabupaten, karena kami menerima bantuan tidak sebanding dengan kebutuhan kami. Idealnya kalau semua desa itu Karang Taruna punya mobil atau bisa membuat ada kios, ya, seperti desa lain, kita bantu isinya umpamanya. Nah, ini butuh 1 miliar kami. Kami pernah mapping, ya, itu dari 304 itu butuh segitu. Kalau masing-masing desa
bantuannya katakanlah 75 juta sampai 1 miliar lebih banyak. Karena bantuannya kita nggak 75 juta. Makanya kami sering dari tingkat provinsi maupun nasional. Nasional belum pernah turun, tapi dari provinsi pernah. Kemudian sumber pendanaan yang lain. Kalau di sini mungkin ada perusahaan ya di Ngoro ya bisa memanfaatkan CSR-nya. Tentunya ada di sekalian bahwa khususnya bendahara ya bendahara keuangan harus bisa mengekstensikan karena apabila ada pertanggungjawaban itu bisa akuntabilitas, transparansi dan bisa dipertanggungjawabkan secara transparan. Ini oleh karena itu bahwa kami tekankan kepada bendahara agar harus ada pembukuan yang tertib rapi, belanja apa saja, dari mana asalnya, kemudian dibukukan. Seperti diketahui bahwa sekarang ini semuanya ada pertanggungjawaban. Nah, kami juga, kalau Bapak Ibu tahu berapa banyak pegawai yang masuk penjara dan berapa pegawai yang sudah dipecat, ini pegawai, termasuk teman-teman saya yang pangkatnya sudah 4B ya, 4B dipecat, tidak saya sebut, banyak sekali yang kepala dinas yang dipecat, ya, banyak sekali. Tapi saya yakin bahwa bendahara khususnya ini di bawah pengawasan dari ketua dan juga pengurusan lain mengawasi bersama. Kalau ada bantuan-bantuan bersama, terutama bantuan dari kepala desa itu dalam tahunan dengan desa harus sinergis, harus sering konsultasi agar desa tadi sudah disampaikan oleh Pak Kades sangat mendukung semua kegiatan jalan bantuan. Tentunya berdasarkan kemampuan dari desa. Ya, lanjut. Pembinaan. Nah ini, jadi begini. Kalau di tingkat pusat itu pembina utamanya Pak Presiden, Bapak Presiden. Pembina umumnya itu Menteri Dalam Negeri. Pembina fungsionalnya adalah Menteri Sosial. Kalau di tingkat provinsi, pembina umumnya gubernur. Pembina fungsionalnya adalah Kepala Dinas Sosial. Kalau di tingkat kabupaten, pembina umumnya bupati atau wali kota, kalau lingkupnya kelurahan di tingkat wali kota. Sedangkan pembina fungsionalnya adalah dinas sosial. Sedangkan di tingkat desa, pembina umum Karang Taruna tingkat desa adalah kepala desa. Untuk itu antara kepala desa dengan ketua Karang Taruna, anggota Karang Taruna, ini melalui ketuanya, wakilnya, tidak bisa terpisahkan. Karena apa? Pembina Karang Taruna desa adalah kepala desa, Pak Kades. Harus mengetahui kegiatan Karang Taruna dan Karang Taruna harus izin dengan kepala desa ini. Sama dengan kementerian, sama dengan kami. Kami selalu melaporkan, baik secara langsung dan tidak kepada Bapak Bupati melalui kepala dinas. Jadi, kenapa? Nanti kaitannya dengan APBD kalau memang ada bantuan dari APBD ini. Seperti kami APBD Kabupaten. Dengan catatan bisa ada pemberdayaan pemuda. Tentunya saudara-saudara ini berkonsultasilah dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD). Kalau tidak salah kepalanya dari Camat Ngoro ya. Nah, silakan masuk di mana di APBD Des itu. Silakan Camat Ngoro, siapa namanya? Pak Dayat, ya, Pak Dayat Camat Ngoro. Terus ini di dalam di desa itu walaupun belum ada direncanakan ya, ada MPKT, Majelis Pertimbangan Kepala Desa. Itu anggotanya terdiri ada
mantan ya pengurus Karang Taruna, tokoh masyarakat atau mantan kepala desa, ya. Kemudian MPKT itu termasuk tokoh adat, tokoh agama, ya, pegawai mungkin di lingkungan sini yang atau pengusaha dalam rangka untuk donatur. Ini dilibatkan dalam MPKT. Silakan dibentuk atau direncanakan. Kalau yang melantik pun adalah yang mengumumkan juga kepala desa. Karena ini otonomi desa. Jadi kekuatan kepala desa ini besar sekali, Bapak. Oke, terus ini contoh simbolnya. Benderanya ada di sini. Bendera Karang Taruna, simbolnya adalah Aditya Karya Mahaba Yoga, ya. Artinya kita harus berkarya dengan penuh pengetahuan, ya, berjuang, ya, juga dalam ini hanya terus simbolnya benderanya ini nanti bisa di copy, Pak, bisa seragamnya ini terus. Barangkali untuk belanja seragam, ya, seragam. Kopinya ini ada terus, ya, bisa dilihat. Ini contoh-contoh kegiatan Karang Taruna yang dilihat dari sini budaya. Saudara-saudara sekalian, kota yang pertama tahun 1032 adalah di Moro. Pada waktu itu Prabu Erlangga setelah dikalahkan Worawari dan Sriwijaya dari peristiwa di Nganjuk Lajang, keratonnya Dharmawangsa di sana. Beliau bertapa di Gunung Penanggungan, Jawa Timur, bersama Prabu Brahmana. Setelah mengalahkan Raja Worawari Ponorogo waktu itu, beliau mendirikan ibu kota di Kutha Girang. Iya, Kutha Girang. Kan Moro, tentunya ini wilayahnya. Kenapa? Candi yang dibangun oleh Erlangga itu adalah Candi Jedong. Tidak jauh dari sini. Nah, Candi Bangka zaman Majapahit. Tapi kalau Candi Jedong zamannya Prabu Erlangga. Kutha Girang otomatis di sini sudah ada berkembang banyak masyarakat di tahun 1032. 4 tahun Prabu Erlangga membabat hutan di sekitar sini dan membuat jalan dari Mojokerto menuju ke ujung Galur Canggu. Dulu Mojokerto ke Krian, karena apa? Dasarnya adalah di perempatan Krian itu ada prasasti yang disimpan di Museum Nasional, namanya Prasasti Wringin Sapta. Prabu Erlangga mengerahkan prajurit sebanyak 10.000 orang untuk membuat jalan. Oleh karena itu panjenengan kalau lewat Mojokerto menuju ke Surabaya, jalan sebelah utara itu rendah. Dulu jalannya sama dengan sungai. Nah, di perempatan Krian itu ada beringin. Namanya dulu adalah Desa Katerungan, Kadipaten Katerungan. Karena setiap orang yang berdagang melewati Krian itu Krian, ya, lama-lama Krian dulu hijau di situ, ada pohon beringin 7, lama-lama menjadi Krian karena sering Krian. Tapi nama desanya itu adalah Katerungan. Dan setelah itu karena dipandang ingin mengembangkannya lebih jauh karena sudah dikalahkan Ponorogo, maka pada tahun 1036 kerajaan dipindah ke Kediri, yaitu di Daha. Jadi ini bekas keraton. Di situ ada situs panjangnya 100 meter, lebarnya 100 meter, panjangnya 500 meter. Orang sana saya tanya, dulu ini tempat diselenggarakan umat desa warga. Karena memang di kota itu termasuk di sini, termasuk punden yang ada di Candi Gelang, ya di Satu Kosek ya. Ini sudah ramai.
1000 tahun yang lalu sebelum panjenengan lahir ini sejarah ini walaupun ngomong sudah banyak tempat tinggal termasuk leluhur panjenengan. Nah inilah seni budaya yang bisa kita lakukan. Sini apa di sini? Kalau misalnya nuansanya banyak pondok ya, ada hadra, ya, ada tempat tidur. Ini contoh aja, ya nanti ada kuda lumping. Kuda lumping miliknya Gus Bas yang ada di Jakarta. Bisa oleh seni budaya. Tarian kalau ada, ya. Kalau ada. Atau seni apa? Kreasi yang baru dari saudara-saudara kawan-kawan. Lanjut, ya, lanjut. Ini contoh usaha, ya. Ini dipacet. Ini juga banyak karang-karang di sana. Jadi gini, waktu saya menjadi kepala bidang di pariwisata, itu pada suatu hari ini cerita. Jadi jalan menuju ke Jawa Timur itu dikepung setiap jarak 100 meter itu dipagari sama bambu. Kami ingin dilibatkan oleh pemerintah. Mari, bongkar dulu biar lewat orang-orang. Saya tidak ngobrol di balai desa ya. Kepala desa tolong diundang dan perangkatnya kepala dusun. Saya ajak ngobrol di warung sambil ngopi. Maunya apa? Ternyata ingin mendapatkan pekerjaan. Oke. Langsung saya membuat surat ke 4 bank, 5. Bank BBR Jatim, Bank Jatim, Bank BNI 46, BRI. Satunya saya dari Nias. Minta bukan Balio, payon ya, payon yang seperti payon itu. Karang Taruna 16 orang kami libatkan semuanya menangani parkirnya sampai sekarang mendapatkan pekerjaan. Oke. Karena perhubungan belum melaksanakan parkir di situ waktu itu. Kami dari pariwisata itu hanya karcis masuk. Sehingga untuk parkir sampai sekarang dikerjakan oleh orang desa. Dalam hal ini yang mengawali adalah Karang Taruna. 1. Kemudian di Coban Canggu, tunjukkan Coban Canggu Pacet. Besok ya, Pak Ibu, di Desa Madi. Saya pas ke sana digeruduk, ditawur istilahnya. Pak, berhenti. Saya disandera. Ada apa? Kami butuh pekerjaan. Ya. Ayo makan di warung saja. Undang kepala desa. Saya tidak mau kalau tidak ada kepala desa. Undang. Karena ini kalau dulu namanya kepala desa itu pundennya ya, pundennya. Jadi sepunya. Jadi harus berubah. Ringkas cerita, mereka minta pekerjaan. Sehingga di sip ada pacet kan ada pengunjung. Yang bawah loh ya, bukan yang atas loh ya. Kalau yang atas itu dengan bulu tani. Jadi Karang Taruna Madi. Belum yang lain ya, termasuk Bejijong dan sebagainya itu kami lanjut. Inilah, wah ini adalah iya di Buddha tidur ya ini. Nah, di sana ada pedagang kurang kalau di Pacet. Nah, kalau di Bejijong ini saya hitung ada 67 ya, jual sampai sepatu, anak-anak, makanan ya. Buddha tidur itu menjadi rekreasi. Sport kelinci itu tiap hari. Yang berkunjung di sana sampai 200-400 orang. Kalau hari Minggu, kalau hari biasa tidak banyak. Tapi paling tidak income masyarakat yang diawali oleh Karang Taruna, karena objek di sana itu banyak. Kalau saudara ingat, karena di situ ada situs, ya ada situs ya. Ada bantuan dari provinsi membangun rumah adat. Di Jijong 200 rumah adat. Depan rumah itu 30 juta ditambah Pemda 5 juta. Yang ada situsnya dibantu rumah adat. Yang mau termasuk pagarnya. Kalau pagar saya tidak tahu, tapi kalau rumah adat kami ikut terlibat pada waktu itu. Ke pemerintah provinsi.
dibantu rumah adat 35 juta. Untuk apa? Untuk produksi, kadang-kadang untuk homestay, kadang-kadang untuk usaha mereka. Ada yang jualan ada yang tidak digunakan tapi membantu mereka dibangun. Tapi kenapa Candi Jedong ke desa mana, Bapak Ibu? Jedong. Apakah di sini ada situsnya? Coba Karang Taruna kalau memang ada situsnya, usulkan ke gubernur. Karena usulnya ke gubernur. Di desa Sentonorjo itu ada Candi Kedaton, dan ada situsnya Wali. Itu dapat bantuan 100 rumah. Jadi pasar ada Candi Beringin Lawan, dibantu rumah adat. Sampai kalau dari pasar 67 bukan di Linterjo. Itu sekarang dalam proses. Kalau memang ada situs di Karang Taruna yang mempelopor, inilah pemberdayaan. Jadi barangkali ada tanah kas desa yang berjalan ya, dibangun kios ya. Di situ ada untuk servis sepeda motor, karena jumlah sepeda motor ini ratusan ribu di masa depan. Pasti ada yang banyak pemudik, pasti ada yang hilang. Mohon maaf, dulu pedagang sepeda motor itu menjadi orang Cina. Kalau di Bali orang Bali sendiri, orang Bali beli pada orang Bali, tidak mau belajar ke orang lain. Sehingga berputar gitu. Tapi ini di Bali, saya cerita di Bali. Di sini alangkah baiknya kalau membeli cukup cadangnya di anggotanya sendiri untuk membesarkan, atau kios-kios itu nanti dibahas lanjut lagi. Kios-kios itu berisi, ini kan jalur, barangkali dibuat seperti ini di mana? Cenglu asalnya tidak ada, tapi dibangun. Tentunya ini mesti dipelopori oleh pemudanya, berkoordinasi dengan pemilik masjid. Kemudian bagaimana kalau sebelahnya? Akhirnya pemilik masjid merelakan tanah sebagai untuk warga sekitarnya, mengangkat ekonominya. Tentunya di sini kan ada perusahaan CSR-nya disalurkan ke Karang Taruna misalnya, tentunya harus dibuka dengan baik ya. Kemudian terserah beli baju, beli kaos, bikin buka sablon ya. Kalau di desa Kejagan itu mereka bikin tibo sendiri, bikin bak sendiri, keperluan rumah tangga atau saluran itu bikin sendiri, karena mereka bisa memilahkan rombeng itu kan banyak komponen ya, dipisahkan, dikumpulkan, ada juragannya bisa dibuat biji plastik. Nah akhirnya mereka coba tinggalkan kalau memang belajar tentang plastik bikin timah. Alhamdulillah makmur, dan tingkat perceraiannya sedikit, dengan catatan tingkat perceraian masalah ekonomi. Karena saudara-saudara harus tahu, di Departemen Agama di Prajurit Kulon, perceraian dalam seminggu itu sampai 150. Dalam 1 tahun sampai 3.000 orang cerai itu. 75% alasan ekonomi. Kenapa? Saya punya teman di sana namanya Pak Askari Kolil. Saya tanya, kenapa kok banyak orang cerai? Coba susunannya bagaimana? Alasan apa saja? Ternyata alasan ekonomi itu adalah 75%, tapi alasan mental, moral dan sebagainya. Nah, atau intervensi pihak lain dari tua, atau ada woman ya, atau ada laki-laki lain ya. Kecil itu, tapi yang banyak alasan ekonomi. Ini oleh karena itu barangkali bisa mencegah kemiskinan, maka dibiarkan pemberdayaan. Ini di Cenggu. Kegiatan lain diantaranya perikanan. Ini di Kedung Gede lagi. Dan seperti
Saya sendiri karena mau pensiun juga mau buka usaha seperti itu. Buka lesehan, ikannya saya serok, saya jual, tidak saya jual kiloan, hasilnya sedikit. Tapi kalau diserok, disajikan dalam bentuk makanan, ditambahi tahu, tempe, penyetan terong, sambal sing enak, lebih menguntungkan karena ikannya sendiri. Kalau bisa punya usaha sawahnya sendiri, kalau usaha karang taruna apakah tidak bisa? Bisa. Bisa. Kalau Bapak tahu di mana Lesen Agung itu sampai 20 juta sehari. Hari Minggu. Hari biasa ratusan. Itu ada juta. Ini ada buka umroh, ada di Rejojoyo ya. Rejojoyo itu sehari bisa 10 juta, 15 juta kata-kata. Ya. Tadi saya ke sana ada tamu, ya, saya diajak ke sana. 48.000, gurami besar setengah kilo. Kalau setengah kilo, gurami di pasar itu 40.000. Sekarang 35. Ini naik tahun baru naik lagi. Gurami sampai 50.000. Kalau dijual mentah 25, tapi kalau sudah dimasak 50.000. Contoh lain terus. Nah ini saya moto di Rejojoyo tadi. Saya mau karena jam 12 saya di Rejojoyo saya foto. Ini tangan saya ini, ada fotonya. Ini tadi ya. Nah, saya coba pakai nasi sisa. Nah, yang banyak ikan lelenya tadi. Nah, ini saya kasih ikan lele. Ini di Rejojoyo. Ikan lelenya besar-besar. Belum Bapak Ibu kalau ke Sukabumi ada empang namanya, hampir mayoritas penduduk itu menjual ikan di Sragen, di Waduk ya. Kami pernah di pariwisata itu meminta bantuan provinsi dibantu ikan di desa Tanjungan. Bu Lurah bilang ke saya, Pak, kami butuh bantuan ikan. Berapa Bu? 100.000 bibit. Ternyata kami dibantu 30.000 bibit, langsung petaninya senang, panennya bersama. Ya terus, nah ini kami waktu di NTB, di Bali, di Pasar Sukawati. Satu yang belum saya kunjungi di Jayapura. Ada foto di Kalimantan saya ke Sambas, ya, sampai di Jeruk, ya, di sana. Kemudian di Singkawang itu sebesar begini, apanya? Yang pakai sama itu lidah buaya. Lidah buaya itu diproses sampai menjadi 25 jenis produk, mulai sampo, sabun, kecantikan, dan makanan, minuman lidah buaya. Di Mamuju, Sulawesi juga usaha pertanian. Ada foto di Bangkok. Saya waktu berkunjung di Bangkok, ya, di sana itu sungai itu dibentuk kapal pesiar yang di sini tidak ada sungai, ya, diberi makan. Jadi kita memberi makan. Dan di sana ada candi namanya Angkor Wat dan Wat Arung. Itu belakang candi itu anak turunan Thailand. Mereka jual makan kaos. Juga di Calcutta mana? India. Saya lihat Sungai Gangga. Di sana ada tempat dianggap suci, ya, tempat mandi dianggap suci. Banyak kamar-kamar Krishna dijual di sana, kamar-kamar istana, kamar-kamar candi. Di sini apa tidak mungkin bikin kaos gambarnya Raden Wijaya, gambarnya Prabu Erlangga, gambarnya Gajah Mada, ya. Gambar siapalah masyarakat di sini, ya. Kios banyak sekali, belum lagi kuliner, ya, pembuatan jajan. Mungkin di sini ada WRSI, apa Wanita Rawan Besar ini yang perlu kita tahu. Kemarin kami bantu 60 instalasi, ya, dari provinsi, ya. Ini sayang waktu yang membatasi kita. Saya ingin sekali cerita bagaimana penanganan pemuda di Nederland, ya. Kami punya teman di sana, Pak Arnold, ya, Pak Amri, ya, yang sempat berkunjung ke sini juga. Di sana itu pemuda-pemuda Belanda. Ini
Ada foto kami di Spanyol ya, benar. Saya enggak saya. Ada betul. Silakan ke rumah saya tunjukkan. Ini itulah Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus banyak belajar ya. Sekarang tidak ada alasan untuk tidak bisa. Di YouTube itu banyak ilmu yang bisa, yang baik ya, yang baik karena ada dua di situ yang nggak kurang baik dan mengandung ilmu. Demikian yang kami sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Tidaklah kami menunjukkan diri kepada kami hanya menunjukkan alangkah baiknya kalau Bapak Ibu belajar di negara lain juga melalui ASI. Tapi kami tidak melalui ASI, kami betul-betul ke Thailand ya, maupun ke Thailand. Ini ternyata baik Indonesia maupun India itu mengalami problem yang sama, masalahnya kemiskinan. Yang menjadi momok, jadi kenapa sih orang tuanya miskin, anaknya miskin, cucunya miskin? Apakah tidak bisa diangkat, gitu ya, diputus mata rantainya dengan berjuang keluarga, dengan meningkatkan pengetahuan, dengan akses informasi sekarang. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila kata yang tidak berkenan sama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nasional Ibu Dipegang Desa Posisi yang telah memaparkan poin-poin penting dalam Permensos nomor 25